Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung kembali dalam acara Dolan ID seri ke-11 pada hari ini, Senin 16 Januari tahun 2023. Dolan ID merupakan kegiatan diskusi online mingguan dengan menghadirkan para narasumber yang pakar di bidangnya di Surabaya. Pada acara Dolan ID seri ke-11 ini mengambil topik serba-serbi reaksi kusta dengan narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDIVI FAA-DIVI, dan narasumber kedua Dr. Medi Denisa Alinda, spesialis kulit dan kelamin FINSDIVI. Dan yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. M. Yulianto Listawan, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDIVI FAA-DIVI. Tema Dolan kali ini cukup spesial karena berkenaan dengan peringatan Hari Kusta Sedunia yang jatuh tiap pada minggu keempat bulan Januari tiap tahunnya. Yang pada kesempatan kali ini, pada tahun ini peringatannya dengan mengambil tema global, Act Now, Act Together, Invest in Neglected Tropical Diseases. Dan tema nasional yang diusung pada peringatan Hari Kusta Dunia pada tahun ini adalah Bersama Kita Wujudkan Indonesia Bebas Penyakit Terabaikan. Baiklah para peserta webinar sekalian, sebelum kita mengikuti acara inti Dolan seri ke-11, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Prof. Sita, kemudian Prof. Yulianto Listiawan, bentar lagi, ya. Kemudian Dr. Medi, Dr. Linda, terima kasih banyak meluangkan waktu di kesibukan sehari-hari yang luar biasa. Kemudian saya menyapa juga semua audiens, ya. Semua audiens acara Dolan, ya. Jadi setiap hari Minggu Dolan ke Zoom, lewat Zoom 15.00 sampai 16.00. Topik hari ini luar biasa karena kusta, penyakit yang kita harus tahu, dan di SKDI memang kompetensinya para GP juga harus mengetahui mengenai serba-serbi kusta. Saya yakin ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bahkan sebelum acara mulai itu yang login sudah 200 lebih begitu ya. Jarang biasanya yang login itu baru di bawah 200, ini belum acara 200 ya. Nanti di tengah-tengah acara mudah-mudahan 500 gitu ya. Jadi artinya bermanfaat acara ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Linda, Dr. Pandu, Mas Alan, Dr. Farizal yang awal acara Dolan dari minggu ke minggu. Apresiasi karena mengarrange acara, mendatangkan narasumber yang sangat-sangat super sibuk, multidisiplin, multidepartemen, itu tidak mudah itu ya. Jadi salut dan apresiasi. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Ya, ini mungkin memang agak tumben ya Dok. Ini sebelum acara mulai sudah hampir 300 ini saya lihat partisipannya. Karena memang pada topik kali ini itu memang betul-betul pakar sudah terkenal ya untuk para pakar di bidang kusta ini dengan Dr. Wawan, Prof. Cita, dan juga Dr. Medi. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak yang join pada acara Dolan seri ke-11 kali ini, sehingga ilmu yang didapat pada acara Dolan ini dapat berimplikasi untuk masyarakat luas ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, tanpa berpanjang lebar, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDIVI FAA-DIVI, yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum PP Perdoski. Jadi ini turun gunung ini, Ketua Umum PP Perdoski turun gunung sendiri untuk mengawal acara Dolan ID pada kesempatan kali ini. Jadi memang ini sangat spesial sekali. Saya serahkan kepada Dr. Wawan untuk memimpin jalannya acara Dolan seri ke-11 pada kali ini. Terima kasih. Kami persilahkan Dr. Wawan. Dr. Linda Astari. Aduh, hebat ini yang terhormat Dr. Brahmana, para pembicara, hadirin semuanya, para profesor, guru besar. Saat ini tercatat sudah 11 yang sudah hadir pada siang hari ini.
Terima kasih kepada saya sudah diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya acara Dolan seri ke-11 yang mengambil topik yang betul menaik reaksi kusta. Kenapa reaksi kusta diambil? Karena sebetulnya untuk kustanya sendiri itu sudah SKDI, itu sudah harusnya dokter sudah paripurna, sudah harus bisa mengenal diagnosa dan sebagainya. Saya akan memberi latar belakang ilustrasi aja sedikit aja sebelum para pembicara yang top-top ini berbicara bahwa sampai saat ini Indonesia itu masih nomor 3 penyakit kusta di dunia. Di atasnya ada India dan Brasil. 2022 kemarin 13.500 jumlah kasusnya, ya. Dan Jawa Timur itu menempati posisi yang khusus sebetulnya. Jumlah penderita kustanya masih paling besar di Indonesia karena sampai tahun 2019 kemarin 2.668 dan ada beberapa kabupaten yang belum eliminasi. Karena total Jawa Timur itu 0,84, ada beberapa kabupaten yang di Jawa Timur yang masih belum eliminasi, yaitu Kabupaten di Madura sepenuhnya, kemudian di Lumajang, Situbondo, Tuban, Probolinggo, dan Jember. Sehingga dengan demikian akan sangat penting sekali sebetulnya dengan terbukanya jalur lintas, lalu lintas yang makin terbuka untuk sejawat para dokter semuanya untuk mengenali gejala penyakit kusta. Nah, sekarang siang hari ini kita membahas komplikasi yang tersering dari penyakit kusta, yaitu reaksi kusta. Karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang diagnosanya itu penyakit kusta itu sering diketahui dari reaksi yang ditimbulkan. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bermanfaat karena yang hadir saat ini pembicaranya sudah luar biasa. Dr. Medi Densananda ini seorang S3 dokter yang penelitiannya masalah ulkus kusta gitu, yang menggunakan stem cell dengan promotornya Prof. Sita juga luar biasa. Guru besar termuda di sejarah dermatologi. Jadi mudah-mudahan nanti sangat kita rasakan manfaatnya untuk paparan dari dua pembicara ini. Untuk itu yang pertama saya silakan karena Dr. Medi permintaan duluan. Silakan Dr. Medi, silakan. Tidak usah lama-lama ya, nanti kita banyak diskusinya. Saya mohon nanti untuk diskusi, nanti tolong dicantumkan dalam Q&A aja ya. Nanti akan saya baca, saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap sebagai pertanyaan yang bisa mewakili keingintahuan dari para pembicara, para attendee yang hadir pada siang hari ini. Silakan Dr. Medi, monggo. Ya, terima kasih Dr. Wawan sebagai Ketua PP dan Ketua Departemen saya. Yang terhormat Dr. Brahmana, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang terhormat juga Prof. Cita, Dr. Linda, dan para hadirin sekalian. Jadi pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk share sebenarnya untuk diskusi bersama, yaitu mengenai reaksi kusta. Jadi saya izin untuk menampilkan sedikit PPT singkat. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa sebenarnya reaksi kusta itu. Reaksi kusta ini merupakan episode inflamasi akut yang bisa terjadi pada pasien-pasien kusta yang terutama yang mengkonsumsi obat atau MDT. Jadi reaksi ini juga bisa terjadi pada saat sedang minum obat atau setelah minum obat. Dan juga reaksi kusta ini juga disebabkan oleh faktor-faktor pencetus yang lain, contohnya seperti faktor-faktor infeksi. Kemudian reaksi kusta ini dibagi menjadi 3, jadi memang ada beberapa literatur yang mengatakan reaksi kusta ini dibagi menjadi 2, ada juga yang mengatakan menjadi 3. Jadi yang pertama merupakan reaksi tipe 1, yang kedua adalah reaksi tipe 2 atau ENL, erythema nodosum leprosum, dan yang ketiga adalah Lucio fenomen. Ini sebenarnya masih belum ada kesepakatan istilah, jadi belum ada yang menyebut reaksi tipe 3, jadi sampai saat ini masih disebut dengan fenomena Lucio. Untuk reaksi tipe 1 atau reversal reaksi, jadi di sini memang dikatakan pada pasien kusta dengan reaksi tipe 1 paling sering adalah mengenai tipe kusta BT, BB, dan BL, di mana patofisiologinya diduga berhubungan dengan dilated hypersensitivity reaction pada reaksi imunologis. Dan pada pasien reaksi kusta tipe 1, seperti kita lihat pada gambar, gejalanya adalah munculnya plak eritem, di mana pada saat pasien sudah lesinya mengalami hiperpigmen, maka lesinya akan kembali menjadi eritem, kemudian juga bisa mengalami edem, kemudian gangguan seperti demam, dan yang lain.
Kemudian untuk reaksi tipe 2, ini juga yang paling sering kita dapatkan pasiennya, terutama di poli kami, di poli Rumah Sakit Dr. Sutomo, karena seringnya permasalahan pada pasien ENL adalah ketergantungan dari obat steroid. Jadi seperti kita ketahui bahwa ENL ini sering menyerang pasien dengan tipe yang LL paling banyak, kemudian juga pada tipe BL. Dan patofisiologinya diduga berhubungan dengan imun kompleks sindrom. ENL ini paling sering memang terjadi pada saat pengobatan, bisa pada saat akhir pengobatan ataupun setelah pengobatan. Kemudian onset pada ENL ini ada yang akut, kronis, ada juga yang rekuren. Untuk gambarnya bisa kita lihat di sini, didapatkan pasien dengan ENL, bentukannya nodul, ya ini menyebar di seluruh tubuh. Ada juga yang berubah menjadi bula, kemudian menjadi nekrotik, disebut ENL nekrotikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fenomena Lucio, ini memang pasiennya jarang ditemukan, jadi memang paling kalau kita lihat dari klinisnya, kita harus mencari adanya gambaran purpura. Purpura ini kemudian jika dibiarkan akan bisa menjadi gambaran ulcerasi, dan yang membedakan dengan fenomena Lucio dengan pasien ENL yang bentukannya nekrotikan, itu kita harus menanyakan anamnesis riwayat penggunaan MDT, karena pada pasien Lucio fenomen biasanya tidak pernah mengonsumsi MDT sama sekali. Ini gambarannya, jadi jika dibiarkan atau neglected, maka lesinya akan berubah menjadi ulcerasi, dan itu bisa menyebar sampai ke seluruh tubuh, bisa terjadi nekrosis. Ini adalah salah satu contoh gambar dari fenomena Lucio. Sebenarnya dari pasien fenomena Lucio yang pernah kami dapatkan, seringnya didapatkan adalah dual infection. Jadi didapatkan strain Mycobacterium lepromatosis dan Mycobacterium leprae. Seperti kita lihat gambarnya di sini, kalau bisa kita jelaskan, jadi ada gambaran purpura yang memang paling sering terjadi pada area ekstremitas, kemudian menyebar, ini bisa sampai terjadi ulcerasi seperti ini. Dan pada pasien ini juga didapatkan dual infection, jadi kita lakukan pemeriksaan PCR, kemudian kita temukan strain Mycobacterium lepromatosis dan M. leprae. Ini gambaran dari literatur hampir sama persis dengan yang pasien yang kami dapatkan. Kemudian bagaimana membedakan antara tipe 1, reaksi tipe 1, reaksi tipe 2, dan reaksi atau fenomena Lucio. Jadi sebenarnya pertama bisa kita lihat dari klinis. Secara klinis pada reaksi tipe 1 bisa kita temukan gambaran plak eritem. Jadi paling sering memang didapatkan plak eritem, kemudian lesi yang lama sudah hiperpigmen akan menjadi eritem lagi. Kalau reaksi tipe 2 dari lesinya bisa kita lihat bentukan nodul yang menyebar hampir seluruh tubuh, dan biasanya ditambah dengan adanya gejala sistemik. Jadi bisa didapatkan kelainan pada fungsi ginjal ataupun liver. Kemudian pada Lucio fenomen dari anamnesis tadi bisa ditanyakan apakah pernah mengkonsumsi MDT. Jadi pada pasien fenomena Lucio ini sampai saat ini memang dikatakan riwayatnya tidak pernah ada mengkonsumsi obat untuk leprosinya. Kemudian dari lesinya beda dengan tipe 1 dan tipe 2. Kalau untuk fenomena Lucio awalnya memang didapatkan lesi bentukan purpura, kemudian yang bisa menyebar sampai menjadi ulcerasi dan nekrosis. Untuk terapi, jadi memang reaksi ini bisa dibedakan untuk yang ringan dan berat. Ringan bisa diberikan analgesik atau antipiretik, kemudian harus mencari faktor pencetusnya. Untuk reaksi yang berat, ini juga harus dilihat dulu apakah ada neuritis atau tidak. Kemudian bisa diberikan terapi yang utama, yaitu steroid. Nah, steroid ini juga harus diperhatikan pasiennya ada ketergantungan dengan steroid atau tidak, karena bisa ada tambahan yang disebut sparing agent untuk pasien-pasien dengan dependent steroid. Kemudian ini adalah salah satu dari literatur untuk pemberian steroid, bisa dimulai dari dosis 40 mg per hari, bisa di tapering off pada minggu ketiga dan keempat 10 mg, kemudian 20 mg, 15 mg, 10 mg, dan 5 mg. Namun harus disesuaikan dengan keadaan klinis pasien tersebut. Jadi tidak mutlak seperti ini. Jika memang keadaan pasiennya belum membaik, tidak boleh diturunkan terlalu cepat karena bisa terjadi rebound fenomen. Terima kasih. Ini mungkin ada sedikit foto dari Hari Kusta yang tahun sebelumnya. Jadi kita merayakan di Babat Jerawat. Jadi untuk memperingati Hari Kusta supaya pasien-pasien bisa membantu untuk menghilangkan stigma yang ada sampai sekarang.
Terima kasih dok, saya kembalikan kepada Dr. M. Yulianto Listiawan, SPKK. Terima kasih Dr. Medi, penjelasannya clear. Jadi yang jelas bahwa yang disebut sebagai reaksi itu adalah episode akut atau subakut. Jadi ada gejala yang akut dari penderita kusta, dari perjalanan kronis M-Libre, yang itu membedakan dari bentuk yang lain. Ini yang harus kita hati-hati karena timbulnya reaksi menurut Dr. Medi tadi berdasarkan kepustakaan itu sering menyebabkan kecacatan kalau tidak dideteksi dini dan kemudian dilakukan penata laksanaan. Ada bentuk baru dari reaksi fenomena Lucio ini pada diffuse non-lepromatus leprosi. Diffuse lepromatus leprosi yang penyebabnya Mycobacterium lepromatosus. Berbeda dikit tapi mirip-mirip dan di kita sudah kita jumpai di mana terjadi dual infection ternyata. Ya ini juga menimbulkan konsekuensi juga. Terima kasih Dr. Medi. Yang berikutnya Prof. Sita. Monggo Prof. Sita. Saya izin share. Oke, monggo Prof. Sita. Sudah kelihatankah? Ya, sudah kelihatan, siap. Sebentar ini apa caranya? Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur nuwun Dr. Wawan sebagai moderator, juga Dr. Brahmana yang sudah meninggalkan tempat, Dr. Linda sebagai pembawa acara. Jadi sesi ini tentang reaksi ini sebenarnya Dr. Wawan ini disertasinya tentang reaksi dan Dr. Linda sedang mengerjakan disertasi tentang reaksi. Jadi nanti diskusinya bisa dijawab bareng-bareng. Saya meneruskan dari Dr. Medi tadi. Kalau Dr. Medi ya reaksi itu apa, ada 3 sampai manajemennya. Kemudian saya melanjutkan isu dari manajemen leprosy reaction. Kenapa? Karena memang sering gagal dan menimbulkan frustasi baik pada dokter maupun pada pasiennya. Ini leprosy wards dan outpatient klinik di kulit di Departemen KSM DV di RSUD Dr. Sutomo, FK Unair. Kemudian ini leprosy laboratory untuk di Institute of Tropical Disease. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ada 3 tipe reaksi. Kemudian ini isunya. Jadi leprosy reaction tadi 1 sama tipe 2. Kalau kita bicara 1, 2 dan Lucio fenomena. Lucio fenomena ada yang bilang sendiri, ada yang bilang belum disebut ya, enggak termasuk 1, 2. Ya sudah apapun itu. Di sini kita lihat bahwa patomekanisme berbeda, namun mild untuk yang mild sama-sama dengan NSAID. Kemudian tipe 1 yang severe dengan steroid. Bagaimana kalau ketergantungan steroid tadi dependensi seperti Dr. Medi sampaikan, karena seperti kita tahu bahwa pemberian kortisol itu sangat mengikuti bagaimana circadian ritme dari kortisol endogen di dalam tubuh kita, sehingga sangat mungkin terjadi dependent steroid atau supresi pada HPA axis. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Ya sparing treatment ya dengan berbagai imunosupresif. Kemudian kalau yang tipe 2, mild sama severe ini ada beberapa banyak pilihan. Ini untuk clavasimin, thalidomide, dan pentoxifilin ini fokusnya pada TNF-alpha yang kita tahu bahwa yang pivotal pada tipe 2 adalah TNF-alpha. Walaupun untuk tipe 1 pun ya bisa terlibat ya, namun untuk yang tipe 2 sangat dominan. Kemudian rawat luka, jangan lupa ya, pada Lucio tadi sudah disampaikan oleh Dr. Medi. Kemudian izin share beberapa riset yang kami lakukan bersama Prof. In almarhum dan Wim van Brakel tentang metil sulfonyl metan treatment untuk erythema nodosum leprosum yang membandel. Jadi kita tahu bahwa sering digunakan metil sulfonyl metan ini dengan glukosaminoglikan dan kondroitin sulfat ya untuk beberapa penyakit inflamasi. Kita tahu juga ini tugasnya adalah untuk menghambat atau menurunkan TNF-alpha. Pilot study ini hanya 10 orang ya, 10 orang diamati dari pikonya pasien-pasien ENL yang membandel dengan steroid enggak teratasi, kemudian diberikan metil sulfonyl metan, kemudian tanpa C ya karena ini case series begitu modelnya, dengan outcome clinical dan laboratorium. Laboratoriumnya adalah TNF-alpha karena metil sulfonyl metan bekerja sebagai anti TNF-alpha. Kami juga mengecek
kadar kortisol. Di sini kita bisa lihat yang kuning-kuning dari 10 pasien itu yang sembuh hanya 2 ya. Kemudian yang putih-putih itu nggak sembuh, kemudian drop out ya. Kemudian blue level ini yang biru-biru ini adalah TNF alpha, kemudian yang noktah merah-merah ini adalah kortison. Kortisol ya, kadar kortisol. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata meskipun TNF alpha dibilang bahwa pivotal pada ENL, tak semua ENL TNF alpha-nya tinggi. Dan yang berhasil diblok oleh anti TNF alpha ya yang TNF alpha-nya tinggi dan yang kortisolnya cukup tinggi. Kenapa ya? Memang dia masih berfungsi. Jadi pada saat kortisolnya sudah letoy dan TNF alpha-nya tidak tinggi itu tidak berhasil ternyata. Memang ini masih banyak kelemahan karena tidak ada kelompok kontrol, kemudian tidak diamati serial yang lebih panjang dan dengan jumlah sampel yang belum eligible. Namun setidaknya menambah pengetahuan kita kenapa kok bisa bikin frustrasi karena multifaktorial, kemudian tergantung host agent, environment dan seterusnya. Jadi diskusinya bisa panjang tentang ENL ini. Ini salah satu pasien yang membaik. Kemudian ini juga pasien yang kedua yang membaik karena hanya 2 dari 10. Dan sebagai key point atau key finding bahwa methylsulfonylmethyl treatment tampaknya bisa diaplikasikan pada ENL dengan conditional ya. Kalau high level of TNF alpha. Jadi kalau TNF alpha-nya tenang-tenang ya nggak bisa diblok apanya ya. Dan ini sesuai ya dengan mekanismenya sebagai anti TNF alpha. Kemudian tentu riset lanjutan dibutuhkan untuk dengan jumlah sampel yang eligible dan dengan kelompok kontrol dan perbaikan desain penelitian tentu saja dan outcome. Kemudian ini ENLIST yang sedang akan dilakukan dengan komando Dr. Wawan bersama Dr. Medi, Dr. Regita, Dr. Linda dan saya sebagai tim Hore. Ini akan dilakukan segera, sudah dalam persiapan. Jadi kalau tadi ada berbagai macam opsi untuk ENL, di sini kita menggunakan methotrexate dengan PICO pasien-pasien ENL, kemudian satu grup diberikan prednisolon dan dummy ya, dummy sebagai placebo, add-on untuk yang intervensi on methotrexate. Jadi prednisolon plus methotrexate dengan diturun-turunkan seperti demikian ya. Kemudian akan kita lihat hasilnya. Ini belum tapi sudah dalam persiapan dan segera, sehingga ini adalah yang kami lakukan terkait dengan pengobatan DENL. Challenging-nya jadi masih berproses terus dan mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ini juga Hari Kusta tapi harus zaman kapan ya saya lupa juga. Ini masih ada guru tercinta Profesor Indro Askusni yang menjadi Bapak Kusta di sini. Baik, saya kira itu dari saya, Dr. Wawan. Monggo dilanjutkan dengan diskusi dan nanti bisa dijawab oleh Dr. Wawan dan Dr. Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof. Sita ya. Bismillah. Amin. Supaya tetap sehat. Jadi ini dari Prof. Sita tadi sudah meneruskan dari pembicaraan Dr. Medi untuk penata laksanaannya, bahkan dengan contoh-contoh penelitian dengan menggunakan methylsulfoxymetan jadi MSM itu sebagai anti TNF dan juga prednisolon dan MTX ya, itu suatu regimen favorable kita semuanya untuk penata laksana. Cuma saya harus warning juga kalau penggunaan MTX dan prednisolon sebaiknya di center pendidikan ya Prof. Sita karena efek sampingnya demikian banyak ya. Jadi ini terima kasih Prof. Sita atas keterangannya. Jadi sekarang ini jamnya sudah jam 15.25, jadi sampai jam 16, jadi ada 35 menit diskusi. Terima kasih. Jadi ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami mohon untuk pertanyaan disebutkan namanya, jangan sungkan-sungkan ya. Nggak usah malu-malu untuk menyebutkan namanya, kita berdiskusi sekaligus kenalan di dunia maya. Tolong kami disapa kalau ada ketemu di offline, tolong disapa untuk kita bisa diskusi dan tentunya pertanyaan dan apa yang ingin disampaikan itu juga tidak terbatas pada media ini. Monggo silahkan kalau ada itu ke Departemen Kulit TV di UNER atau di Sutomo itu kita juga bisa menerima dengan senang hati. Oke, terima kasih. Ya. Dr. Medi Prof. Sita, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Ini pertama dari Anonymous Atindi. Tolong Mas, tolong Pak, bisa disebutkan namanya, tapi nggak apa-apa lah saya bacakan. Jadi itu
Tadi yang sudah disebutkan Prof. Sita sebetulnya sudah di tapering, ini datanya kasus ENL yang sering dipending, 200 pending steroid ya, kita turunkan 20 mg, tapi klinisnya muncul lagi, tambah memburuk. Ya, ini pertanyaan yang sering, memang kalau PPDS sering tanya, kalau kita morning report, naikkannya berapa sih steroidnya setelah 20 mg itu? Naikkan sedikit 30 mg atau kembali ke 40 mg seperti dosis rekomendasi dari Kemenkes, karena Kemenkes kan 40 mg dosis awalnya. Jadi kembali initial dose atau kembali naiklah sedikit supaya melepaskan ketergantungan terhadap steroid. Mungkin Dr. Medi ada pendapat di sini, monggo Dr. Medi. Setelah itu Prof. Sita. Setelah itu saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wawan. Jadi memang jawabannya mungkin tergantung ya dok ya, tergantung dari reaksinya yang muncul, terutama ENL. Lesinya kita lihat dulu, kita harus pastikan apakah lesinya ini kembali seperti awal pada saat ENL muncul, apakah termasuk yang berat atau yang ringan juga. Jadi kalau misalnya memang lesinya dari ENL tersebut muncul banyak seperti awal, boleh kita naikkan pada dosis 40. Memang yang rawan adalah dosis 20 ini dok, jadi memang sering terjadi muncul kembali. Jadi makanya di literatur dikatakan pada saat dosis 20 ini memang seharusnya diberikan dalam jangka waktu lama, jadi tidak boleh diturunkan terlalu cepat, bisa lebih dari 2 minggu, bisa 2-4 minggu. Mungkin Prof. Cita bisa menambahkan, Prof. Prof. Sita. Ya, terima kasih nanti gongnya Dr. Wawan. Oh ya, Dr. Wawan ada yang raise hand, mungkin yang raise hand nanti juga bisa dikasih kesempatan. Monggo. Ya, jadi saya setuju dengan Dr. Medi. Kemudian ada kajian yang pernah dilakukan oleh Dr. Sunarso dan itu ternyata ada beberapa juga di jurnal. Salah satu patokan ya tadi kalau pada saat yang rawan-rawan itu karena biasanya hampir selalu pasien itu mengkonsumsi ngawur gitu ya steroid, maka tak ada salahnya kita cek kortisol. Selain tentu kita tahu ada glukokortikoid, mineralokortikoid, dicek juga serum elektrolit, glukosa dan seterusnya. Kemudian kortisol endogen. Mengapa? Kalau kortisolnya itu masih normal, maka kita bisa cenderung relatif lebih cepat menurunkan steroid karena dia masih bisa menghasilkan circadian effect yang kita inginkan. Tapi kalau kortisolnya sudah di bawah, itu jangan cepat-cepat nuruninya, harus lebih sabar. Kenapa? Karena dikasih kesempatan. Kita tahu bahwa kortisol paling tinggi jam 9, jam 10 gitu ya, kemudian turun, kemudian ada negative feedback mechanism, dipanggil kurang, produksi lagi dan seterusnya. Nah, kalau dia masih cukup, maka itu masih diharapkan bisa ngatasi. Tapi kalau letoy, maka kita harus lebih pelan-pelan. Kemudian ada plus minusnya juga. Kalau dari depan, nanti ujungnya bermasalahnya di 20 lagi. Jadilah dapat dari depan. Tetapi kalau kita naikkan sedikit pada dosis maintenance, nggak ngatasi, ya tentu dari depan. Kemudian ya sudah saatnya, kalau itu bandel bolak-balik, ya saatnya kita menggunakan sparing agent. Monggo Pak moderator untuk menjadi gong. Terima kasih Prof. Sita. Jadi benar, izin saya urut rembuk juga ya. Memang demikianlah kasus yang sering kita jumpai. Memang kita harus ingat kortisol itu dengan preparat methylprednisolon itu sebetulnya hormon endogen di tubuh kita. Yaitu betul Prof. Sita. Jadi memang kalau terlalu ditekan karbonnya di dalam nggak ada, reaksinya akan muncul juga. Jadi harus hati-hati. Jadi harus evaluasi riwayat pemberiannya steroidnya dulunya gimana. Karena yang direkomendasikan oleh Kemenkes dan WHO itu sebetulnya single morning dose untuk pemberian steroid pada ENL. Sebagai contoh, kenapa? Karena untuk single morning dose itu tidak begitu menekan sirkadian untuk sumbu hipotalamus pituitary adrenalnya, HPA aksisnya itu. Jadi itu harus hati-hati. Jadi harus dievaluasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, jangan terkonsentrasi dengan ENL sendiri. Faktor komorbidnya harus diatasi. Gizi yang jelek, infeksi non leprosi, oleh streptococcus staphylococcus itu harus kita evaluasi ya. Jadi kalau ada itunya akan membuat tubuhnya sangat tergantung pada kortisol yang eksogen sehingga lepas ketergantungan lepas dan sebagainya. Oleh guru kita Prof. Indropo disarankan untuk diberikan antioksidan. Jadi banyak pendekatan yang bersifat artis ini, tapi art itu sainsnya harus betul-betul kita kuasai terlebih dahulu. Jadi ini jawaban untuk yang dari anonim. Sebenarnya pertanyaan menarik, saya kok
pengen tahu saya siapa sih ini, tapi berhubung nggak mau ya sudah nggak apa-apa ya. Ini pertanyaannya. Yang kedua ini berikutnya. Jadi yang ini ada beberapa juga dari Dr. Ludi Hamami Doyo, itu ada 2 dari Dr. Medik sama Prof. Sita, nah, nggak ke saya kan, jadi medis untuk diagnosa reaksi ya klinis ya justru ya itu, tapi nggak apa-apa Dr. Medik yang jawab nanti bagaimana diagnosa reaksi secara klinis. Kemudian juga untuk Prof. Sita. Prof. Rosita, Rosita namanya gagah. Dia handle apa Prof. Rosita? Monggo, Dokter Medi. Iya, terima kasih Dokter Wawan. Jadi pertanyaannya tadi apakah bisa mendiagnosis reaksi kusta melalui secara klinis ya dok? Jadi seperti saya sebutkan tadi, memang bisa didiagnosis secara klinis. Yang penting kita sudah yakin pertama itu adalah kusta. Kita harus mendiagnosis dari cardinal sign. Kemudian yang kedua setelah kita yakin itu kusta, kemudian baru kita melihat lesinya. Apakah itu memang benar reaksi. Nah dari reaksi itu kita harus bisa membedakan antara reaksi tipe 1 dan tipe 2. Memang yang sering rancu adalah antara reaksi tipe 1 dan relapse sebenarnya yang kadang sulit dibedakan dok. Jadi kalau untuk membedakan reaksi tipe 1 dan relapse itu kita harus melihat apakah pasiennya sudah selesai pengobatan atau belum, atau RFT. Jadi biasanya pada relapse itu ada riwayat 3 tahun setelah selesai pengobatan dok. Kemudian kalau diberikan steroid pada reaksi itu pasti cepat membaik, kalau pada relapse itu biasanya tidak ada progres. Kemudian kalau misalnya sudah kita bisa tentukan apakah ini reaksi kusta, kita tentukan kemudian ringan atau beratnya dok, karena itu berpengaruh pada terapi. Itu dari saya Dr. Wawan, terima kasih. Terima kasih Dr. Medi. Yang jelas pada reaksi kusta kita harus menegakkan diagnosa kustanya yang berbeda. Ya, ini bahwa ini penderita kusta menderita episode akut. Ini yang penting ya. Jadi itu kadang-kadang karena kita sering menerima pasien juga dalam kondisi reaksi kan, itu kustanya tidak terdeteksi, tapi ternyata ini reaksi. Jadi ini nanti setelah itu kita bedakan itu 1, itu 2 dan sebagainya. Jadi ini harus kita hati-hati di situ. Prof. Sita mungkin DD-nya dari ENF, Prof. Sita. Ya, matur nuwun. Dokter Wawan jangan lupa loh ada yang resign. Yang resign itu yang mana ya? Kok nggak? Itu Dokter Murti Ningrum, soalnya ada di depan mata. Iya, ada di panelis Dokter Wawan. Mungkin Oh, ada bisa. di depan. Oh, Mungkin iya, beliau iya, ingin iya, iya. menyampaikan Nanti secara habis live ini. biasanya dok. Iya. Oh ya, sorry. Makanya Iya. kok ada di sini. Tadi apa? ODD ya. Jadi erythema nodosum. Dari judulnya aja sudah pokoknya merah, bendol gitu ya. Itu ada macam-macam. Infeksi sering, Streptococcus, TB bisa, kemudian kanker bisa tapi jarang, kemudian obat-obatan cukup sering, antibiotik, kemudian beberapa analgetik juga bisa. Jadi memang leprosumnya kalau kita memang sudah tegak, ini kan ENL tuh biasanya di ujung-ujung ya, jadi nggak tiba-tiba lah. Kalau sudah dia penderita leprosi, pasien leprosi, kemudian ada erythema nodosum di belakang-belakang, ya kita berpikirnya itu ENL dulu ya. Tetapi kalau nggak ada apa-apa ya kita mikirnya yang lain dulu. Kalau pada pasien yang non leprosi, tapi DD-nya tadi bisa infeksi, bisa drug, dan bisa meskipun jarang kanker ya. Terima kasih Dr. Wawan. Terima kasih. Jadi memang DD-nya ENL dari erythema nodosum dan leprosum yang lain ya, ini agak kita susahkan. Jadi harus kita lihat. Jadi tapi biasanya kalau pada mata yang berpengalaman kita tahu ini dari kusta dan sebagainya. Khususnya pada anak-anak yang kesulitan. Kita sekarang punya satu pasien anak-anak yang menderita reaksi tipe 2 yang berat ya, yaitu susah di luar dan dirawat macam-macam. Ternyata di sini dikirim kita temui bahwa ini adalah penderita kusta yang mengalami reaksi. Kasihan memang. Jadi itu yang tantangan kita ke depan. Jadi makin harus lebih aware terhadap terjadi reaksi kusta. Dokter Murti ini yang ngacung tadi kok udah hilang ya? Admin bisa di-on-kan itu? Ya, ini tampaknya ini dok keluar dari panelis. Ini ada lagi dok yang Dr. Albert. Iya, Dr. Albert mungkin bisa menyampaikan. Bisa ngomong, dengar suaranya dari pendengar. Monggo, Dr. Albert silakan. Bisa di-on kan? Ya. Persilahkan Dr. Albert, monggo menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan dok. Monggo Dr. Albert. Bisa meng-on-kan mic-nya ya dok, dan mic-nya Albert Robert D. Mani Huruf, silakan ya. Dr. Albert. Ini dokter asum saya. Di-on kan
Dr. Masih Albert, off. ya. Atau Dr. Diah Ratih, apakah sudah siap untuk menyampaikan pertanyaannya, Dok? Dr. Diah Ratih? Biasanya kepencet gitu. Iya, mungkin kepencet ya, Dok. Iya. Oke, tadi kalau sudah siap tolong diingatkan Dr. Linda ya. Baik, Dok. Terima kasih. Makasih. Pertanyaan berikutnya aja lah ya. Untuk materi nanti bisa dikirim, nanti diatur oleh IDI ya. Dr. Mei Vitasari, untuk terapi reaksi tipe 2 dengan terapi metiltrotsil metotrexat itu terapi obat gabungan atau sendiri dengan bagaimana tapering off-nya kalau gabungan. Mungkin Prof. Sita, emang nggak Prof. Sita? Ya, jadi ini benar-benar kalau ENL itu art ya. Kalau kami sendiri ya memang sesuai dengan PPK, clinical guideline, steroid sama lamprin ya, clofazimine. Kemudian thalidomid itu juga bagus hasilnya, cuman kan itu sulit dapatnya ya, perjuangan belum selesai untuk membolehkan penggunaan thalidomid. Kemudian yang lain-lain tadi, MSM pernah dilakukan, methotrexate ada beberapa case ya, Dr. Wawan, Dr. Medi, kemudian nuruninnya satu-satu pasti itu mirip-mirip dengan kalau kita bicara tapering off pada yang kronis-kronis ya, bullous disease gitu. Jadi nurunin satu, kemudian steroidnya diturunin dulu, nanti yang counterpartnya itu yang sparingnya baru turun berikutnya. Intinya seperti itu, tapi memang betul harus berhati-hati, sabar, dan waspada terhadap efek samping obat yang kita gunakan. Jangan sampai kita pakai obat nggak tahu efek sampingnya apa gitu aja. Mungkin itu dari saya, Dr. Wawan. Ya, ini juga apakah sama ada Dr. Tuti Aryani FK Unpad seperti combine prednisolon dan clofazimine, Dr. Prof. Sita? Iya, jadi seperti tadi, kalau clofazimine yang masuk bisa sampai full dose-nya, kemudian diturunkan, kemudian masih terkendali, clofazimine-nya turun juga gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, turun gantian. Begitu, Dr. Wawan. Nah, terima kasih, Prof. Sita. Dilemanya bagi kita pemberian FTX itu karena kontraindikasinya akan sangat banyak pemberian FTX. Hati-hati, sejawat semuanya, termasuk kelainan LFT itu harus hati-hati. Karena apa? Karena ENL sendiri bisa menyerang liver dan tampak sebagai hepatitis juga. Ini agak sulitnya di situ nantinya. Jadi itu sekali lagi, sebetulnya di Prof. Kita saya setuju bahwa artnya akan banyak bermain di sini. Dan hati-hati pemberian FTX pada wanita. Ini yang jadi masalah bagi kita semuanya. Tapi kalau itu memang tidak ada kontraindikasi dan memang hanya kita berikan FTX pada kondisi NL yang berat dan kita perlu combine atau perlu sparring, karena tujuannya MTX ini adalah sparring efek, melepaskan ketergantungan terhadap steroid, itu biasanya bila kondisi klinis yang kita inginkan sudah tercapai dan komorbid atau co-infection yang lainnya sudah tidak ada, baru kita turunkan biasanya metilprednisolon dulu perlahan-lahan sambil kita periksa kadar kortisol darahnya yang seperti dibilang Prof. Sita, kalau kortisol terlalu rendah dilepaskan steroidnya bahaya kumat lagi. Ini jadi masalah bagi kita semua. Jadi ini yang luar biasa, jadi suatu tantangan bagi kita untuk penanganan kasus ENL. Dan saya lihat di dunia ENL kita itu paling rumit ya. Banyak masalah dan teman-teman yang kemarin di Leprosi International Congress itu banyak appreciate kita yang banyak penelitian masalah EN. Ini dari saya. Jadi berbeda ya Dr. Tuti yang bagaimana dengan combine dengan clofazimine. Kalau clofazimine nomor satu masalah kita tidak tersedia di Indonesia, ada di blister pack. Walaupun kadang-kadang dinas kesehatan memberikan kita clofazimine, tapi efek sampingnya clofazimine yang gastritis tuh banyak dijumpai juga. Dan pemberiannya clofazimine sebagai sparring itu 3 kali 50 mg atau 100 mg supaya menjadi sampai efek anti-inflamasi sebagai sparing dari steroid. Jadi ini agak berbeda nanti pendekatan karena penggunaan obatnya berbeda. Ini dari saya tambahannya. Terima kasih Dr. Medi, Prof. Sita. Yang berikutnya ini dari Dr. Delia, Dr. Lala. Waduh, ini dari Malang. Apakah efektif untuk sparring partner untuk reaksi lepra? Wah, itu ya, efektif dokter tadi sudah dijawab. Dan salam hangat dari Malang untuk guru-guru saya. Terima kasih, salam balik. Dr. Desi Febrianto, ini yang tanya reaksi ENL, saya putuskan ya, dependent steroid, sedangkan di vaskes kami tidak tersedia lampren. Nah itu tadi, apalagi thalidomid. Nah ini
Mohon arahan, Dr. Desi. Mungkin ada arahannya, Dr. Medi. Iya, terima kasih dok. Jadi memang sebelumnya kami kan belum sebelumnya tidak pernah mendapat ini ya dok ya lamprin yang pisahan itu ya dok. Ya. Tapi sebenarnya itu bisa mengajukan dok kalau untuk apa lamprin asalkan ada data lengkap untuk reaksi. Kalau seperti di Rumah Sakit Dr. Sutomo kan memang pasien reaksinya cukup banyak, jadi kita bisa meminta ke Dinas Kesehatan dok untuk obat tapering yaitu lampren. Jadi mungkin dokter yang menanyakan nanti bisa ini ya dok ya, bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan untuk lampren. Yang tersedia lampren memang dok. Kalau talidomid memang kita juga susah dok untuk mendapatkan. Iya, terus bagaimana dengan yang tidak tersedia? Nah, itu memang kalau misalnya tidak ada sparing, sebenarnya penelitian MTX ini sebenarnya digunakan untuk ini juga ya dok ya, tambahan obat sparing. Hanya memang belum selesai untuk penelitian methotrexate dengan steroid ini. Tujuan kedepannya memang nantinya akan dipakai untuk di vaskes-vaskes kesehatan juga jika memang sudah rilis hasilnya itu bisa membantu karena MTX lebih mudah didapatkan daripada mendapatkan obat yang lain seperti lampen dok. Terima kasih dokter. Cuma memang harus hati-hati pemberian MTX ya. Saya sarankan tetap diberikan di vaskes yang lebih mempunyai fasilitas lengkap ya. Prof. Sita mungkin ada yang tambahkan Prof. Sita? Masalah kombinasi ini. Sudah cukup. Cukup ya, matur nuwun Prof. Sita. Dari Anonymous Attendee lagi untuk terapi kusta berulang aksi. Ya sudah dijelaskan juga ya. Jadi semua pilihannya dari Kemenkes itu dengan menggunakan steroid ya. Coba nanti hati-hati ya. Terus kemudian pertanyaan ke atas ini juga, Pak, reaksi ini bisa muncul selama dalam proses pengobatan. Gimana Dokter Medi ya? Ya, terima kasih Dokter Wawan. Jadi seperti sudah Prof. Cita sebutkan sama saya sebutkan tadi, memang reaksi kusta ini bisa terjadi pada saat di tengah-tengah pengobatan dok. Jadi kalau untuk reaksi tipe 2 paling sering memang bisa terjadi pada pertengahan, akhir atau setelah pengobatan malah bisa terjadi reaksi. Jadi kalau pertanyaannya apakah memang MDT ini bisa menjadi reaksi, memang salah satu faktor resiko terjadinya reaksi tipe 2 terutama adalah pengobatan MDT itu sendiri dok. Terima kasih Dokter Wawan. Ya, jadi bukan selama pengobatan, sebelum juga bisa. Ya, Prof. Sita ya. Ya, betul. Jadi sebelum, selama, dan sesudah pengobatan bisa terjadi. Kenapa kalau sesudah? Karena meskipun sudah kita pemberiannya MDT kan 12 kali, itu kadang-kadang masih ada fragmented bakteri di dalamnya yang bisa mencetuskan terjadinya reaksi kalau kondisi badannya lemah. Ya. Jadi ini sudah. Kemudian ini ada attendee juga, ini ada MH, release from treatment dengan inhaled dok. Ini sudah diterapi seperti saya sebut tadi kan, dengan metilprednisolon sebulan dan sudah calcing sindrom ya, ini sudah advance. Untuk nodulnya sudah tidak muncul, tapi setiap di tapering nyeri neuropatik ke bawah dan artritis selalu muncul disertai demam. Waduh, ini jadi ini kasus yang sulit ini. Mohon saran, apakah imuran ada tempatnya Prof. Dok, terima kasih. Monggo, ada Dokter Medi bisa jadi jawab. Iya dok, terima kasih. Jadi kalau melihat dari kasusnya memang sering ya dok ya pasien dengan MH. Ya, efek samping steroid. Ya betul, jadi dari efek samping steroidnya yang muncul, apalagi pasiennya dependent steroid. Memang harus diobservasi ketat juga dok untuk pasien-pasien seperti ini, apalagi sudah ada gejala seperti artritis, biasanya kita bisa kerjasama dengan bagian bedah ortopedi atau bagian penyakit dalam, biasanya kita konsulkan juga dok. Dan harus dipastikan pasien ini memang sudah selesai ENL-nya atau masih memang berjalan, karena kadang ENL meskipun tidak muncul di lesi tetapi masih bisa berjalan dok, jadi memang masih membutuhkan pengobatan. Dan yang terpenting ini dok, KU pasien, jadi biasanya memang KU-nya yang yang tidak bagus itu juga yang memperparah ENL-nya tidak membaik dok. Terima kasih Dokter Medi. Jadi memang ini tadi ya memang kasus complicated. Bagaimana dengan imuran? Ada tempatnya nggak imuran?
Iya, kalau imuran selama ini kita belum pernah menggunakan dengan imuran ya dok ya. Jadi terapi tambahan sparing yang paling yang sudah pernah kita gunakan seperti clofazimine, thalidomid, dan methotrexate yang terakhir kita untuk melakukan penelitian. Jadi kalau imuran sejauh ini belum pernah kami pakai dok. Ya, azathioprine atau imuran dan siklofosfamid sebetulnya bisa, tapi ada keterbatasannya. Mungkin Prof. Sita ingin tambahkan dok dari azathioprine? Bisa, memang bisa di tempat praktek kadang-kadang pakai juga ya, tapi ya kita mesti ingat untuk follow up adverse event-nya. Dan metformin juga ini lagi ada trial ya Dokter Wawan, Dokter Medi. Itu jadi pokoknya intinya ya inflamasi ya bisa aja karena dicegatnya di mana-mana, tapi ya itu tadi host agent environment, kemudian pencetusnya stres itu baik physically maupun psychological stress yang harus diwaspadai. Biasanya dicari-cari ada tuh, iya karena gitu. Ya itu karenanya yang dieliminasi. Ya, ANL lagi yang sudah dependent steroid itu faktornya juga banyak. Sekali lagi psikologis faktor itu penting sekali. Apakah siklofosfamid, azathioprine bisa dipakai? Ada tempatnya. Tetapi kita harus tahu tujuan penggunaan obat-obat itu, bagaimana penekanannya terhadap kortisol darah itu bagaimana, penekanan sistem imunitasnya gimana. Karena memang terjadi reaksi itu karena sistem yang berlebihan. Apakah pada humoralnya apa seluler dan sebagainya. Seluler tentunya tipe tingkat 1 ya. Ini harus hati-hatinya di sini kita. Jadi dan kita mengerti betul pencetus-pencetus ANL termasuk adanya. Sekali lagi saya tekankan ini sering dilupakan itu adanya koinfeksi dengan penyakit yang lain itu harus diatasi ya. Ini sekali lagi ini seni. Ya, ini Dokter Desi, kita rujuk aja dok katanya. Pusing juga Dokter Desi. Nggak apa-apa dokter. Kalau bisa diikuti ya pasiennya. Jadi informasikan aja, nanti akan kami umpan balik. Nah ini PPDS yang dengar, jadi cuma dirujuk pasiennya tentunya diinformasikan kepada dokternya perkembangannya, karena ada faktor pembelajaran di sini supaya teman-teman yang mengirimkan itu bisa mengerti lebih bagus lagi. Dan saya melihat bahwa ada kasus yang sulit itu biasanya, jadi kasus leprosi betul masih banyak di daerah tersebut ya, dan kita harus aware, kita harus tackle atau mengobati reaksi secara dini sehingga tidak terjadi kecacatan. Kalau reaksi lanjut gitu seperti tadi kasusnya ada neuritis, ada plebitis dan sebagainya, itu risiko terjadi kecacatan akan sangat besar sekali ya. Ini jadi mohon ya nanti dikirim nggak apa-apa sambil kita belajar ya. Nah ini di Dr. Rafael Graciano ini dokter spesialis kulit ini. Dulu ada soalnya, kalau ada reaksi tidak langsung terapi steroid, tapi reaksi simptomatis dulu bagaimana? Ah, ini menarik pertanyaannya. Ini kalau dokter kulit tanyanya menarik, memancing perdebatan. Gimana Dokter Medi? Iya, terima kasih Dokter Wawan. Jadi untuk reaksi memang harus ditentukan diagnosisnya termasuk reaksi ringan atau berat dulu dok. Jadi kalau misalnya memang reaksi ringan tidak perlu diberikan steroid, bisa diberikan NSAID. Namun kalau didapatkan pasien dengan reaksi berat, misalnya ada gangguan sistemik terutama pada pasien ANL, kemudian lesinya juga luas, baru boleh atau baru bisa kita berikan steroid dok. Jadi tidak semua reaksi memang yang diberikan steroid. Ada reaksi ringan, berat, ada klasifikasinya, ada patokan mana yang ringan, mana yang berat. Reaksi kedua yang berat tentunya itu keluhan sistemiknya berat, seperti panas yang berat, atau klinisnya juga berat. ANL nekrotikan sebagai contoh ya, atau Lucio itu sudah berat gitu ya. Itu memang mutlak harus diberi steroid, Dokter Raffi ya. Jadi kalau yang ringan-ringan is oke. Mungkin ada tambahan Prof. Sita di situ, Prof. Sita? Sudah cocok sama. Ini cocok. Kita tuh divisi yang kompak. Asik. Tapi nggak pusing tuh Prof. Sita, sehat. Sekarang nggak kok. Ya, alhamdulillah. Udah dikit. Ini ada anonimus Afendi. Ayo teman-teman sejawat yang saya hormati, kalau bisa nggak usah malu-malu lah menyebutkan namanya. Kita bisa kenalan di sini. Tapi nggak apa-apa lah kita sebutkan. Nyeri kepala bisa jadi akibat reaksi MH lah. Ini pertanyaan menarik ini.
Saya ada pasien yang kambuh reaksi tipe 2 sering disertai nyeri kepala hebat. Bisa dijelaskan dok kalau memang berhubungan dengan bagaimana pengobatan. Terima kasih Profesor Dokter. Terima kasih. Ayo Meti, ada nggak ini Dokter Meti? Iya, terima kasih Dokter Wawan. Ya, pertanyaan menarik memang. Jadi memang terutama pada pasien ENL itu bisa menyebabkan gangguan sistemik, Dok. Jadi kalau gangguan sistemik salah satunya bisa menyerang mata. Nah, kalau pada pasien reaksi kusta tipe 2 untuk gangguan mata itu salah satunya bisa terjadi glaukoma. Nah, glaukoma ini memang bisa menyebabkan nyeri kepala hebat. Jadi kalau dikaitkan dengan reaksi kusta, kemungkinan memang bisa dok. Jadi harus dipastikan dulu apakah memang pasien ini ada kelainan mata karena reaksinya atau bagaimana. Jika memang ada, memang harus diterapi dok. Jadi memang masih bisa dikaitkan. Jadi harus kita cari organiknya karena reaksi juga bisa menyebabkan pada pada saraf-saraf di mata. Tentunya harus kita evaluasi, konsulkan ke dokter mata. Ini bisa karena memang pengobatan nyeri itu tidak yang paling efektif tentunya harus kausatif ya. Jadi pada sebab utamanya. Jangan hanya pikir simptomatis. Kalau simptomatis nyeri penyebabnya masih ada tuh. Tapi harus juga dipikirkan penyebab psikologisnya. Itu harus hati-hati ya. Nyeri yang betul definitif organik atau nyeri psikologis. Nah, ini yang harus kita bedah karena menghadapi penyakit kusta ini agak harus memikirkan, harus punya rasa pada pasien kita. Harus kita evaluasi juga psikologisnya. Ini yang biasanya kita lakukan. Mungkin tambahan Prof. Sita tak dului tadi. Ada tambahan. Ini moderatornya tolong dominan, Prof. Ayo, mungkin ada tambahan Prof. Sita? Nggak ada? Nggak ada. Kemudian Bakti Pratiwi, Dokter Bakti Pratiwi, pasien terapi, post terapi kusta setelah tahun timbul reaksi kusta. Ya, gimana Dokter Medi? Tadi sebagian sudah disebutkan, nggih. Iya, jadi termasuk RFT sebenarnya ya dok ya. Jadi pasiennya sudah sembuh, sudah selesai pengobatan. Jadi bisa dok terjadi reaksi kusta. Jadi reaksi kusta tadi memang bisa disebabkan pada saat pengobatan sebelum, sedang, atau setelah minum obat. Untuk pengobatannya juga tergantung dari reaksinya ringan atau berat itu tadi dok. Ya, jangan harus lupa juga kalau reaksi setelah 1 tahun 6 bulan RFT juga harus ini kambuh lagi. Ya kan, harus dilihat lagi BIMI. Setuju Prof. Sita? Wis tak tarik Prof. Sita. Setuju. Jadi mengingatkan aja bahwa reaksi itu tak selalu ada kumannya gitu. Ya, BIMI betul harus dicek karena kalau muncul BIMI yang tadinya sudah 000 tiba-tiba muncul ya kita berpikir ini relapse dan seterusnya berpikir untuk terapi kembali. Tapi kalau enggak ada, sudah lama enggak ada, ya enggak ditemukan juga, kemudian ya itu benar-benar reaksi, maka mainnya di anti Ini disebutkan Prof. Sita IM-nya 5%. Oh, 5% ya. Kalau 5%, kemudian berpikir ini apa enggak yang kemarin itu sudah dipastikan enggak waktu RFT waktu 12 bulan itu memang benar-benar sudah MI-nya 0 karena itu ada kemungkinan juga resistensi ya. Kalau persen itu ya banyak itu. Ya reinfeksi bisa sih, tapi resistensi masih mungkin jadi dia dorman kemudian mencungul lagi. Ya. Jadi harus dievaluasi lagi. Kita memang condong ke 5% yang resisten. Dulu riwayat pengobatan yang dulu kita evaluasi ya gimana. Karena harus ingat bahwa pada awal-awal MDT WHO itu 2 tahun pemberiannya. Tapi diperpendek shortening do MDT 12 dengan karena perbedaannya secara epidemiologis cuma sedikit 3% ya dari 96% 24 bulan. Jadi 93% dengan 12 bulan. Cuma tetap populasi 3% yang kemungkinan terjadi suatu kebutuhan perpanjangan MDT. Apalagi kalau kita lihat di Amerika pengobatan kusta itu kok regimennya rifampicin-nya aja nggak bulanan, daily. Itu kadang-kadang dia perlu 2 tahun berbulan. Sehingga kalau lihat seperti gini, ada resiko bahwa kustanya memang belum sembuh. Ini yang harus harus dievaluasi oleh kita semua. Jadi ini ya sekali lagi ini kasus sulit. Oh silahkan kita bisa diskusikan, bisa menghubungi dari FK Unan. FK Unan Andalas apa ya dokter yang di sana ahli leprosi? Ada kan ya saya lupa ya. Coba konsulkan ke Divi ya nanti kita biar dibawa kelompok studi ini bagus kasusnya yaitu media. Terus kita ya siapa Andalas ya.
Andalas itu ada Dokter Widya. Ada itu kan yang Dokter Wawan pernah nguji itu loh, S3 leprosi sopo ya? Nah, saya lupa. Dokter Khaira Anum, kah, Dok? Nah, Khaira Anum mungkin ya. Oh, iya, Khaira dulu ada itu. Coba konsultasikan, nanti kalau memang itu bisa diskusi, hubungi kita, Dokter Khaira Anum ya. Bilang dari Dokter Wawan aja. Nanti mungkin diskusi. Ini kasusnya menarik soalnya ya. Karena dulu kan kita pernah protes ya Prof. Sita, tapi tidak ada publikasi dari kita kasus-kasus yang sudah MDT 12 masih terjadi positif ya. Itu agak harus hati-hati. Nah, ini kalau ada publikasinya lebih bagus. Nah, ini dari Anunis Atendi lagi. Masih ada waktu ya, Dokter Linda ya? 4 menit lagi ya? Masih, Dok. Ya, sudah. Ini kok pertanyaannya bertubi-tubi. Tambah banyak ini, Dok. Saya terakhir udah mau selesai, tambah banyak pertanyaannya, Dok. Ya, sudahlah. Ini kusta MHLL RT dengan INL. BI awal disebut 0, klinis LL. BI terbaru masih 4%. Awal 0 kok terbaru 4, ini agak aneh. Tapi nggak apa-apa lah. MI tidak ada data di puskesmas, apakah perlu MRS di ruang penyakit menular, dan apakah perlu diberi MDT lagi? Nah, ini karena MI-nya ini masih BI terbaru masih 4+, ya tidak ada data. Apakah perlu diberi perawat menular? Terima kasih. Mungkin Dokter Medi atau Prof. Sita. Ya, saya duluan gantian biar nggak magang. Medi kebanyakan di pertama. Dokter Medi dulu saya. Amin. Prof. Sita. Jadi itu beneran nggak ya? Jadi ya, makanya. kok jadi 4 itu ya. Ya kalau memang beneran ya jangan-jangan ya resistensi. Kalau memang benar-benar diobati, klinisnya cardinal sign ada, BI-nya tadi yang 0 tiba-tiba jadi 4. Apa yang 0-nya tuh udah benar meriksanya itu. Kemudian MRS kalau nggak ada reaksi, nggak ada indikasi untuk MRS ya nggak perlu. Ini tadi ceritanya reaksi nggak ya? Enggak toh? Kalau enggak ya udah usah lah rawat jalan saja ya. Tapi compliance itu memang penting. Jadi edukasi pada keluarga dan gimana caranya kita memastikan dia minum obat terus. Iya, pengobatan juga dengan single dose rifampicin kelihatannya perlu juga ya Prof. Sita ya kalau ini ya. Kita lihat. Tapi kalau motor resistensi kan kita bisa nerima, bisa pakai PCR juga ya. Kalau memang ingin diketahui. Di lab IBC, ITD kita kan bisa sebetulnya ya. Nanti kita lihat sesuaikan klinisnya ya. Dari Anumis Atindi, dari Dokter Tri Diana, waduh ini dokter kulit kok juga ikut tanya. Pemberian probiotik, lah ini probiotik itu Prof. Sita ahlinya. Reaksi apa? Gimana Prof? Ya, jadi probiotik itu kan prinsipnya dia menyeimbangkan disregulasi imunitas menjadi regulated ya, dan kerjanya itu meningkatkan T-reg yang jomplang gitu. Dan pada reaksi itu T-reg pernah dieksplorasi, tapi hasilnya plus minus. Mungkin timingnya ya, karena reaksi itu kan dinamikanya sangatlah sangatlah gak karu-karuan gitu, sehingga kita timingnya di mana gitu. Jadi ya mungkin bisanya ya bisa, tapi tak ada evidence yang mendukung gitu ya, karena ya itu tadi probiotik. Jadi probiotik itu malah yang bagus-bagusnya banget itu ya kalau memang sudah jelas-jelas T-regnya rendah dan relatif stabil ya, seperti pada penyakit-penyakit alergi itu baik ya. Tetapi kalau yang lainnya infeksi, apalagi itu kalau infeksi nggak dibuyarkan ya nggak bisa ya. Itu probiotiknya kan hanya sebagai supporting saja. Jadi kalau dibilang bisa ya bisa, tapi tak ada evidence yang mendukung ya. Iya, tidak ada evidence yang mendukung karena bekerjanya pada level T-rex-nya. Pada reaksi T-rex-nya gimana ya Prof. Sita ya? Kemarin kan penelitiannya pipit ya, iya kan? Pipit nggak reaksi pada anak-anak ya, anak ibu sepasang-sepasang itu. Sepasang memang T-rex-nya kalau yang anak-anak T-rex, kalau yang orang ibunya itu TH17 tapi dipasangkan ibu anak dan bukan reaksi. Dan bukan reaksi. Ya. Jadi masih ada ini Dokter Diana masih ada celah ya. Untuk S3 untuk T-rex pada reaksi. Iya. Nanti asal nggak ngeluh kayak Dokter Linda sampelnya nggak ente-ente. Moderator MCD kecakot. Oke, ini Dokter Roger Arwan menarik betulnya Dedimir. Gimana Prof. Sita Dedimir? Seperti COVID kemarin kan kita lihat, ini perlu kita eksplorasi juga ya. Kalau inflamasinya sistemik, Dedimirnya biasanya tinggi ya. Apakah harus tinggi memang INL yang sistemik itu ya Prof. Sita? Jadi Dedimir pada COVID itu kan ya enggak tinggi terus ya. Tinggi pada saat dia lagi
apa namanya badai sitokin ya, cytokine storm. Jadi COVID itu kan hipoinflamasi, kemudian hiperinflamasi. Nah itu ceritanya nanti kemana-mana tentang kapan stem cell diberikan sesuai dengan timing. Nah leprosi ini kan sebenarnya hipo dia jadi infeksi, tapi pada saat jadi pas lagi cetusan reaksi tampaknya tuh ya hiper ya. Tetapi apakah ya dedimernya ini menjadi apa ya, menjadi tolok ukur, saya kok belum pernah baca ya. Jadi nanti ya terima kasih. Kepikir juga sih karena ya, makanya saya juga kepikir juga ini. Hanya bedanya kalau di COVID itu kan nggak jauh dan ya lebih apa ya, lebih fokus. Nah sementara ENL itu kan nggak karu-karuan, tuh bisa sampai panjang sampai sudah selesai lah itu ya apa dedimernya kan dedimer respon pada yang akut-akut biasanya ya. Ini kan kronis on akut, jadi ya bedanya di situ. Jadi kalau ternyata meleset ya kemungkinan beda pada dinamika. Tapi kalaupun bisa ya mungkin karena ada akut on kronis. Tapi nanti saya janji belajar. Siapa sih yang tanya nanti? Dr. Roger Arwan dari Rumah Sakit Koja Jakarta. Oh ya. Mohon kontak Dr. Roger ya, Dr. Roger ya. Ini menarik karena idenya untuk lebih lanjut ya. Betulnya tadi kita eksplorasi juga harus di sini ya. Cuma mahal ya pemeriksaan didimir ya. Ya itu pakai dana riset. Ya sudah dapat ide banyak kita ini. Ini dokter terakhirnya Dokter Diah Mira, masalah TNF tinggi, TNF rendah itu gimana Dokter Bisa? Sebetulnya TNF itu kan zero marker untuk NL ya, sebetulnya. Ya, jadi memang harus diketahui itu apa range-nya TNF. Kalau untuk tadi di MSM Dokter Mira kalau apa sempat ngikuti itu saya pakai lupa ya sebuah lab ya Prodia mungkin ya. Itu ada range-nya. Jadi untuk pasien-pasien 2 dari 10 itu yang memang TNF alfanya tinggi, dikasih MSM, klinis baik, TNF alfanya turun. Dan pada pasien tersebut kortisolnya cukup tinggi. Jadi dia masih bisa ngewangi TNF alfanya diturunkan, tapi kortisolnya masih cukup tinggi untuk ngewangi menyelesaikan ENL. Sementara yang 8 orang itu TNF alfanya rendah. Lalu rendah di blok ya untuk apa? Jadi sehingga dengan demikian kita menjadi paham bahwa tak selalu TNF alfa itu tinggi pada saat itu gitu. Jadi itu karena ada dinamika maka timing menjadi penting. Dan pada yang 8 orang itu kortisolnya juga rendah. Jadi mungkin memang kekebalan tubuhnya ya sudah letoy gitu. Tampaknya loh ya, jadi dua-duanya rendah sehingga tak berespon dengan MSM. Pilihannya apa ya? Pilihannya yang lain mungkin yang lebih general gitu. Jadi masalah TNF itu tidak berdiri sendiri ya. Kortisol juga berperan penting di sini ya. Dan memang harga normal TNF itu kan range-nya sangat tinggi sekali, agak susah juga kita menentukan. Jadi itu. Nanti Dokter Mira kalau nggak disebutkan dimarah besok saya dimarahin. Aku kok nggak disebut. Nah ini berhubung waktunya sudah lewat, mohon maaf kepada peneliti yang lain nggak bisa saya sebutkan. Intinya diskusi kita sangat menarik sekali dan banyak hal yang kita bisa eksplorasi. Saya, Prof. Sita, Dr. Medi juga ikut belajar di sini ya. Jadi melihat permasalahan yang ada, penanganan reaksi. Nanti kalau waktunya kurang nanti bisa ditambah seksi berikutnya, Dr. Linda bicarakan juga ya untuk masalah topik-topik yang lain. Tapi intinya saya sebagai moderator, jadi hanya memberi benang merah bahwa reaksi itu harus hati-hati, diagnosanya harus early, penata laksanaan harus tepat, tetapi memang mudah dikatakan, sulit dilakukan, terutama ENL yang banyak menimbulkan masalah, termasuk di dalamnya dependensi steroid. Tapi saya yakin masalah dependensi steroid itu bisa kita lakukan penata laksanaan kalau kita mengetahui patologinya, patofisiologinya secara benar, dan kita menghadapi pasien dengan rasa kasih sayang yang kuat, empati yang cukup tinggi, supaya pasiennya merasa kita openi, karena tadi saya lihat ada pertanyaan masalah psikis juga ya yang tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita angkat. Ini faktor penting untuk kita penata laksanaan reaksi juga. Jangan ditambah masalah psikis pada pasien, walaupun rasanya ini berat untuk melepas dari masalah ketergantungan steroid dan reaksi yang berulang. Ini aja Dr. Linda, saya kembalikan. Sekali lagi terima kasih kepada para senior, sejawat semuanya yang sudah berpartisipasi secara aktif pada pembicaraan reaksi kita pada sore hari ini. Luar biasa, saya nggak nyangka pembicaraan ini sampai 500 sampai 600.
Jadi topik ini sebetulnya juga sangat menarik untuk kita bahas. Nanti kita tunggu kesempatan di lain waktu untuk kita bisa berbincang-bincang secara lebih intens lagi menghadapi masalah-masalah yang kita jumpai khususnya di masalah reaksi kusta. Terima kasih Dr. Linda, saya kembalikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sita, terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wawan selaku moderator dan narasumber kita, Prof. Sita dan juga Dr. Medi. Alhamdulillah ini rekor baru Dok untuk dolan ID sampai saat ini. Jadi ini tadi memang pesertanya hampir menyentuh angka 600 dengan berbagai pertanyaan ya Dok terkait dengan reaksi kusta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita dan juga moderator pada sore hari ini bermanfaat bagi para akan mengadakan kembali ya Dok, mungkin nanti dari ID untuk menggandeng dengan Perdoski juga untuk topik-topik yang lain ataupun tentang kusta lagi mungkin yang mau dieksplor lagi itu tidak menutup kemungkinan. Baik, dengan demikian saya akhiri untuk Dolan seri ke-11 pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pelaksanaan Dolan ID seri ke-11 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Dr. Wawan.